Hai, Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Saya Bahri dan sekarang saya akan share ke kalian pedoman pengisian scoring tes di AISG atau dengan kata lain kunci jawabannya. Nah, by the way, bagi kalian yang sudah subscribe, like, dan juga komen di video-video saya sebelumnya, terima kasih partisipasinya ya. Kritik, saran, masukan, apapun itu, terima kasih, thank you. Dan bagi kalian yang mungkin baru saja menemukan video ini, selamat bergabung. Semoga bisa ditonton sampai habis pembahasannya. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini kalau kalian juga suka dengan pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya seputar informasi yang ada di dalamnya. Thank you. Oke, sekarang kita balik ke DISC. Jadi pedoman utama bagi tim penilai atau tim rekrutmen dalam menentukan kecenderungan perilaku atau karakter calon pelamar adalah dari kunci jawaban ini. Karena ini digunakan dalam proses scoring lembar kerja yang sudah dikerjakan, untuk selanjutnya dibuat kurva karakter, dan tentu saja yang terakhir adalah dapat diketahui atau disimpulkan apakah pelamar atau kandidat tersebut termasuk tipe orang-orang yang dominan, influence, stateness, atau compliance. Tentu saja tipe-tipe ini disesuaikan dengan tujuan atau posisi yang ingin mereka lamar di perusahaan tersebut. Bagi kalian yang bertanya apa maksud scoring, kemudian juga pembuatan kurva itu seperti apa, silahkan diklik di video-video saya yang sebelumnya ya. Di sini nih, di sini juga ada, di sini juga ada nih. Apa di situlah. Silahkan diklik saja pembahasannya. Jadi ada saya bahas mulai dari definisi singkatnya ke scoring dan sampai pembuatan kurvanya. Di situ juga ada saya bahas sedikit mengenai kunci jawabannya ya pada saat saya melakukan scoringnya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membuat kolom-kolomnya ini seperti apa saja. Apakah di sini misalkan pernyataan yang satu ini termasuk yang dominan atau compliance atau seperti apa dan sebagainya. Oke, selain buat tim penilai, video sharing ini juga harapannya sih bisa digunakan bagi kalian yang ingin tahu kira-kira seperti apa nih kecenderungan perilaku atau gambaran umum karakter kalian. Ya, mungkin iseng-iseng gitu ya pada saat gabut, pada saat stay at home, karena sekarang kan lagi musim pandemik. Jadi silahkan iseng-iseng aja dicoba untuk mengenali karakternya dengan melihat panduan pengisian tes DISC ini ya. Oke, sorry kalau misalkan berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Ceki bro. Oke, di sini ada 24 pasang pernyataan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24. Yang saya maksud berpasangan tuh adalah ini nih, yang most dan juga least. Artinya yang paling mendekati karakter kalian dan juga yang tidak paling mendekati karakter kalian. Jadi satu soal itu ada 4 pernyataan yang harus diisi, tapi kalian memilih 2 saja di antara 4 ini, dimana salah satunya itu adalah yang paling mewakili atau menggambarkan diri kalian, dan satunya itu adalah yang paling tidak menggambarkan diri kalian. Teknis untuk pengisiannya sudah ada saya share di video saya sebelumnya, silahkan diklik aja di video-video ini, mungkin ada di situ, nanti akan saya sertakan. Oke, langsung kita mengisi lembar jawabannya. Ini adalah pernyataan nomor 1 atau soal nomor 1. Yang pertama, ini adalah gampangan atau mudah setuju. Apabila kalian memilih yang paling mendekati atau most, yang paling mendekati diri kalian di sini, apabila kalian centang di sini, maka kalian termasuk yang bertipe S atau stateness. Sorry, pulpennya macet. Kalau misalkan gampangan atau mudah setuju ini kalian yang paling tidak mendekati, maka kalian juga termasuk yang stateness. Oke, selanjutnya di bagian yang kedua atau di pernyataan yang kedua, percaya atau percaya pada orang. Ini apabila kalian memilih kolom M di sini, ini maka kalian termasuk yang influence. Untuk yang list atau yang paling tidak mendekatinya, ini adalah juga influence. Selanjutnya yang ketiga, petualang atau mengambil risiko. Ini petualang atau mengambil risiko. Apabila kalian memilih ini kecenderungan paling mendekati diri kalian,
maka ini adalah tanda bintang seperti ini. Tanda bintang ini apa? Nanti silahkan diklik video saya yang sebelumnya ya. Di situ saya sudah ada share juga mengenai tanda bintang ini. Kemudian apabila kalian memilih ini adalah paling tidak mendekati diri kalian, maka di sini adalah yang bersifat dominan. Oke, kira-kira kelihatan ya? Sebentar saya zoom. Oke, ini saya zoom aja ya. Kalau misalkan mudah-mudahan sih jelas ya. Selanjutnya di bagian yang keempat, toleran atau menghormati. Di bagian M itu kalian adalah yang compliance. Yang L itu juga adalah compliance. Oke, ini sudah kira-kira sudah terisi pernyataan nomor 1. Kemudian lanjut ke pernyataan yang nomor 2. Pernyataan nomor 2, apabila kalian memiliki lembut suara atau pendiam, kalian memilih yang paling mendekati atau M, itu adalah compliance atau C. Kemudian kalau yang paling tidak mendekati itu adalah dominan. Hidup atau suka berbicara, apabila kalian memilih yang paling mendekati, ini adalah orang yang bertipe influence, dan yang paling tidak, ini adalah tanda bintang. Kemudian gerak cepat atau tekun, ini kedua-duanya adalah dominan. Kemudian selanjutnya usaha menjaga keseimbangan,
kedua-duanya ini adalah S. Sorry, saya sambil membaca di sini ya. Saya sambil membaca di sini. Supaya kalian nggak bingung gitu. Ini orang kok ngomong mengasal apa gimana? Lanjut. Yang terakhir di pernyataan atau soal nomor 5, usaha mengikuti aturan di sini adalah tanda bintang. Kemudian di sini adalah compliance atau C. Nomor 6, kelola waktu secara efisien. Apabila kalian memilih paling mendekati, ini termasuk compliance. Dan di sini adalah tanda bintang. Nomor 2, sering terburu-buru atau merasa tertekan. Kedua-duanya ini adalah orang yang dominan. Bukan orang dominan sih, maksudnya di sini disebutkan dominance D. Kemudian masalah sosial itu penting. Ini kedua-duanya adalah influence. Kemudian terakhir, suka selesaikan apa yang saya mulai. Kedua-duanya yang most dan juga least ini adalah stateness. S. Nomor 7 ini tolak perubahan secara mendadak. Di bagian yang paling mendekati itu adalah S, dan yang paling tidak mendekati adalah tanda bintang. Kemudian cenderung janji berlebihan, ini adalah influence. Ini juga adalah influence. Kemudian selanjutnya, tarik diri di tengah tekanan. Yang paling mendekati ini kasih tanda bintang, yang paling tidak mendekati kasih tanda compliance atau C. Terakhir nomor 7, tidak takut bertempur. Kalau kalian ini kecenderungannya adalah lebih dominan, ini tanda bintang. Dan apabila paling tidak mendekati, ini adalah dominan. Lanjut di nomor 8. Nomor 8, penyemangat yang baik. Apabila kalian memilih most, ini adalah termasuk yang influence. Kalau milih S, ini juga influence. Selanjutnya pendengar yang baik. Ini kedua-duanya adalah stateness. Kelihatan nggak? Waduh, jangan-jangan tadi nggak kelihatan ya? Sorry. Kalau dia nggak kelihatan. Apa mau diulang ya? Mau diulang aja ya. Jadi tadi sampai nomor 7 ini sudah terisi ya. Mudah-mudahan bisa dilihat nih. Sorry, saya kasihkan. Oke, lanjut ya. Kalau misalkan yang di nomor 2 di soal atau di pernyataan nomor 8, kalau kalian memilih yang paling tidak mendekati, ini adalah stateness. Nomor 3, penganalisa yang baik. Kedua-duanya ini adalah tanda bintang. Yang terakhir, delegator yang baik. Kalian memilih most atau least, ini sama-sama dominan atau D. Oke. Sekarang kita masuk di pernyataan nomor 9. Hasil adalah penting. Kalau misalkan kalian memilih M, ini dia dominan. Yang L juga dominan. Yang kedua, lakukan dengan benar atau akurasi yang penting. Ini termasuk compliance. Ini juga termasuk compliance. Compliance ini tricky ya orangnya. Jadi yang ketiga, dibuat menyenangkan. Dibuat menyenangkan ini kalau memilih yang paling mendekati tanda bintang, yang paling tidak mendekati influence. Mari kerjakan bersama.
nomor 4, pernyataan nomor 4, kalau misalkan memilih paling mendekati, ini adalah tanda bintang, dan yang paling tidak mendekati adalah status. Selanjutnya, nomor 10, akan berjalan terus tanpa kontrol diri. Paling mendekati ini adalah tanda bintang. Yang paling tidak mendekati ini adalah compliance. Akan membeli sesuai dorongan hati. Ini adalah dominan. Dan yang ini adalah dominan. Sama. Selanjutnya, akan menunggu atau tanpa tekanan. Ini kedua-duanya adalah S atau steadiness. Kalau yang terakhir, akan mengusahakan apa yang diinginkan atau aku inginkan. Ini termasuk kalau misalkan kalian memilih yang paling mendekati, ini adalah influence. Dan yang paling tidak mendekati adalah tanda bintang. Nomor 11, ramah, mudah bergabung. Kalau misalkan paling mendekati ini adalah S, yang paling tidak mendekati adalah tanda bintang. Kemudian yang kedua, unik, bosan, rutinitas. Kalian memilih yang paling mendekati adalah tanda bintang, yang paling tidak mendekati influence. Aktif, aktif mengubah sesuatu, ini dominan, dan yang di sini adalah dominan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, ingin hal-hal yang pasti, ini compliance, ini juga compliance atau C. Nomor 12, non konfrontasi, menyerah. Kalau misalkan paling mendekati kalian adalah tanda bintang, yang paling tidak mendekati adalah S atau status. Dipenuhi hal yang detail. Kalau misalkan yang paling mendekati ini adalah compliance atau teliti ya, wajar sih. Kemudian kalau yang paling tidak mendekati ini adalah tanda bintang. Kemudian yang ketiga, perubahan pada menit terakhir. Di bagian M atau most, atau yang paling mendekati adalah influence, yang paling tidak mendekati juga influence. Menuntut atau kasar. Di bagian yang paling mendekati karakter kalian adalah D, dan yang paling tidak mendekati karakter kalian adalah juga D. Oke, nah ini sudah ada 12 jawaban yang sudah saya isi, dan ini kayaknya kalau misalkan dilanjutkan sampai ke 24 takutnya durasinya agak panjang ya. Jadi saya bagi menjadi 2 video aja. Untuk sekarang pembahasan kunci jawaban part 1 lah ya, saya namakan part 1 ini sudah selesai. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalau misalkan suka video ini silahkan like, dan jangan lupa di share kalau misalkan bermanfaat. Oh ya, dan jangan lupa juga subscribe. Oke, sampai sini saja dulu mungkin pembahasannya di bagian yang pertama ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye.